Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Ahmad Herudin. Di pertemuan yang kelima ini kita akan mempelajari kuartil dan median dari data tunggal dan data kelompok. Hari ini adalah peringatan HUT RI yang ke-75. Saya sampaikan kepada anak-anakku, semoga kalian tetap semangat dalam mengisi kemerdekaan. Oke, saya lanjutkan. Materi yang berikutnya adalah median. Median adalah sekumpulan data yang nilainya berada persis di tengah-tengah data, atau bisa dikatakan membagi data menjadi dua kelompok sama banyak setelah data disusun berurut. Cara mendapatkan median yang pertama adalah data diurutkan terlebih dahulu. Silakan diurutkan dari yang nilai yang paling terkecil hingga nilai yang paling besar. Yang kedua, carilah nilai yang letaknya di tengah-tengah. Untuk data tunggal, data ganjil, letak median berada di N+1 dibagi 2. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada data 3, 4, 4 dan seterusnya sampai dengan 12. Ada 13 data, maka median terletak di 13 plus 1 berarti 14 bagi 2 adalah di data ke-7. Atau kalau kita urutkan seperti ini, data 3 ini sebagai data pertama, 4 sebagai data kedua, 4 sebagai data ketiga, dan seterusnya sampai dengan 12 sebagai data ke-13. Nah, kalau kita amati, 8 ini berada di tengah-tengah atau data ke-7. Maka nilai mediannya adalah 8. Maka median dari data tersebut adalah 8. Ini jika datanya ganjil. Jika genap, maka median adalah rata-rata dari dua data di tengahnya. Misalkan di sini ada data 4, 4, 5 dan seterusnya sampai dengan 11. Jumlah data ada 12. Sehingga letak mediannya letaknya di 6,5. Artinya letak median ini di antara data ke-6 dan data ke-7. Sehingga mediannya adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. Sehingga mediannya adalah 7,5. Bisa membedakan ya antara data ganjil dan data kelompok. Kalau ganjil berada pas di angka, kalau genap di antara dua angka. Selanjutnya untuk data berbobot, yaitu data tunggal yang mempunyai frekuensi, maka nanti langkah yang
di awal adalah membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Dulu kita sudah mempelajari pada saat menggambar OGIF, yaitu OGIF plus. Perhatikan tabelnya. Frekuensi yang pertama adalah 1, maka FK-nya adalah 1. Frekuensi yang kedua 2, maka 1 tambah 2, maka frekuensinya adalah 3. Dan seterusnya, jumlahkan di frekuensi bawahnya, sehingga 3 tambah 6, yaitu 9, 9 tambah 14, 23, 23 ditambah 8, 31, 31 tambah 5, 36, terakhir 36 ditambah 4, yaitu 40. Sehingga jumlahnya sesuai dengan jumlah siswa, 40. Nah, kalau kita perhatikan, 1 adalah data pertama. Data pertama adalah nilainya 3. 3 artinya data kedua sampai dengan data ketiga. 9 artinya data keempat sampai dengan 9. Jadi FK ini adalah memuat data terakhir. Data terakhir, misalkan nilai 7 data terakhirnya pada data 31. Mulainya berarti di data 24 atau 24 sampai dengan 31. Nah, karena ini datanya genap 40, maka nanti di antara dua bilangan 40, kalau saya bagi 2 yaitu 20 dan 21 dibagi 2. Nah, kalau kita perhatikan data ke-20 itu berada di frekuensi kumulatif di 23. Berapa nilainya? Nilainya adalah 6. Data ke-21 juga masih nilainya 6. Maka kalau kita jumlahkan 6 tambah 6 bagi 2 adalah 6. Maka median data tersebut adalah 6. Yang berikutnya untuk data kelompok perlu dipahami, ini nanti akan menggunakan histogram. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada data 40 sampai 44, frekuensinya 4 dan seterusnya. Maka nanti yang kita gunakan adalah median adalah tepi bawah ditambah setengah dari jumlah frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas median dikalikan I. I di sini adalah interval kelas atau panjang kelas. Maka dari soal ini kita cari frekuensi kumulatifnya sama seperti data berbobot tadi. Ya, 4 tambah 7 dan seterusnya sampai dengan jumlah frekuensinya. Karena jumlah frekuensinya 40, maka datanya 40 kita bagi 2, tengah-tengahnya berarti 20. 20 berarti di 23 ini, yaitu kelasnya dinilai 50-54. Masih ingat di tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. 50-54 batas bawahnya berarti berapa? 50. 50 kurangi 0,5, maka 49,5. Jumlah frekuensi di sini adalah 40. FK adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Di sini FK-nya 23. Sebelumnya adalah 11. Terus dibagi dengan frekuensinya. Frekuensi kelas 50-54 adalah 12. Kali interval 50 sampai 54 ada 5 angka, maka dikalikan 5. Maka
40 bagi 2 adalah 20. 20 kurangi 11, 9. Maka 9 kali 5, 45 bagi 12 adalah 3,75. Ditambah 49,5. Maka mediannya adalah 53,25. Jadi median data tersebut adalah 53,25. Ya, bisa membedakan anak-anak. Di situ ada data tunggal berbobot maupun data kelompok untuk mencari mediannya. Selanjutnya materi yang terakhir adalah kuartil. Menurut pengertian, kuartil adalah data urut dibagi menjadi 4 bagian. Kalau tadi median, data urut dibagi menjadi 2 bagian. Nah, kuartil adalah dibagi menjadi 4. Sehingga kalau kita kelompokkan, itu kuartil ada 3. Yaitu kuartil pertama, letaknya di sebelah kiri. Kuartil ketiga adalah letaknya di sebelah kanan. Sedangkan yang di tengah-tengah itu adalah kuartil 2 atau bisa dikatakan sebagai median. Perhatikan gambar berikut gambarannya. Misalkan ada sebuah barisan bilangan, kita bagi menjadi 2 bagian, maka yang di tengah-tengah ini adalah sebagai median. Selanjutnya yang sebelah kiri kita bagi menjadi 2 bagian lagi. Ya, maka di sini adalah letak dari Q1. Sebelah kanan kita bagi juga, sehingga bagiannya ada 4 bagian. Nah, di sini ada 3 titik, ya. Maka ini yang sebagai Q1-nya, kuartil 1. Ini sebagai Q2 atau median. Yang terakhir adalah Q3, kuartil ketiga atau kuartil atas. Perhatikan contohnya. Tentukan, harusnya ini kuartil ya. Karena datanya di sini ganjil, maka kita bagi menjadi 2. Maka di tengah-tengahnya adalah 8. Ini sebagai Q2-nya. Selanjutnya kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Ya, di antara 4 dan 5. Maka Q1-nya adalah selanjutnya Q3-nya letaknya di antara 9 dan 9. Maka Q1 di antara 4 dan 5, maka 4 plus 5 bagi 2, 4,5. Kuartil tengahnya adalah 8, kuartil atasnya 9 tambah 9 bagi 2 sama dengan 9. Selanjutnya untuk data berbobot, ini juga sama seperti kuartil. Langkah pertama kita cari FK. FK pertama 1, maka 1 tambah 2, 3, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 14, 23, 23 tambah 8, 31, 31 tambah 5, 36, 36 tambah 4 adalah 40. Q1, kalau kita perhatikan jumlahnya adalah 40. Kalau kuartil itu dibagi menjadi 4. 40 bagi 4 adalah 10. Karena ini genap, maka di antara 2 bilangan, yaitu 10 ditambah 11 depannya, dibagi 2. Kalau kita lihat data ke-10, di sini terakhir data ke-9, maka data ke-10 berada di sini, yaitu 6, data ke-11 juga masih di 23, maka kuartil pertama adalah 6. Kuartil kedua tinggal dikalikan 2, ini 10-nya kalikan 2 adalah 20. Karena genap, maka 20 ditambah 21. 20 masih di 23.
maka 20 tambah 21 dibagi 2. Maka 6 tambah 6 bagi 2 yaitu 6. Sedangkan Q3-nya, maka 10 kalikan 3, 30. Karena genap, maka 30 ditambah 31 bagi 2. Diingat, di sini terakhir adalah 23. Maka 30 berada di data ke-7. 31 juga masih di data ke-37. Maka Q3-nya adalah 7. Nah, untuk data kelompok, sama seperti dengan median, rumusnya tinggal dimodifikasi saja. Kalau di median adalah setengah, maka di kuartil adalah dibagi 4. X di sini adalah kuartilnya. Kalau kuartil pertama, X-nya maka diganti 1. Kalau kuartil ketiga, X-nya maka diganti dengan 3. Keterangannya sama. TB adalah tepi bawah, N adalah jumlah frekuensi, FK-nya adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, FQ adalah frekuensi kelas kuartil, I-nya adalah interval. Keterangannya sama. Misalkan data ini mencari nilai Q1. Langkah awal sama seperti median, mencari FK, ya tinggal menjumlahkan 4 tambah 7 dan seterusnya. Karena Q1, maka nanti 1 dibagi 4 kalikan dengan jumlah frekuensinya. Di sini frekuensinya adalah 40. Maka 1/4 kali 40 adalah 10. Data ke-10 berarti berada di 11 ini. Maka kelasnya di 45, 49. 45 adalah tepi bawahnya adalah 45 kurangi 0,5, maka 44,5. Karena Q1, maka 1/4 kalikan 40. FK tadi adalah sebelumnya, FK-nya tadi 11, maka sebelumnya adalah 4. I 45 sampai 49 adalah 5. Frekuensi kuartilnya adalah 7. Maka 10 kurangi 4 adalah 6. 6 kali 5 bagi 7 adalah 4,28. 4,28 tambah 4,5 adalah 48,78. Maka Q1-nya adalah 48,78. Terima kasih. Itu materi yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa mempelajari materi tersebut. Silakan soal-soal yang lain bisa dicoba atau mencari kuartil ketiga dengan soal yang sama. Terima kasih, saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.